Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom teman-teman. Bersyukur sekali bahwa kita masih bersatu dalam Tuhan, di mana kita sore hari ini kita mau datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita mau menikmati kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau datang Tuhan kepadamu Bapa, berlutut Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan izinkan setiap kami Bapa menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerjalah Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Rindu selalu bersama
sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita katakan dengan hati kita, katakan rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari kita nyatakan pada Tuhan kita, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati keindahan-Mu Bapa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, oh
Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Bila sore hari ini, bila malam hari ini, kita mau bawa hati kita menyembah Yesus. Mari kita nikmati keindahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat suara sembah Tuhan. Kiranya lama ya Rasul Yesus. Roh Kudus-Mu terangkan. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa hati kami menikmati setiap keindahan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, walaupun badai menerpa setiap kami Tuhan, walaupun kami terbawa lembah yang kelam Tuhan, tapi kami tidak takut Tuhan. Kami gak mau takut Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Kau berserta setiap kami Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau angkat suara kami Yesus, menyebut nama-Mu Tuhan, menyebut nama-Mu Yesus. Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Walau sekali ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari nyatakan pada Tuhan kita. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat padamu Yesus, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Sumber Tuhan Yesus, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Sekali katakan hanya padamu Tuhan. Padamu ku berserah. Katakan Yesus, Yesus sumber harapanku. Ku percaya
sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hey, welcome home everyone. Welcome to the church on air pada malam hari ini. Salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada saat ini. Dimana kita bisa terhubung bersama-sama dan memuji, menyembah Tuhan. Bahkan bertumbuh dalam firman dan message yang akan disampaikan pada malam hari ini. What a great month. Kita sudah tidak sabar dan sudah tidak terasa sudah berada di bulan November. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Desember dan merayakan Christmas atau Natal bersama. Waktu berlalu dengan begitu cepat, tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dan I hope kita semuanya berada di dalam keadaan yang baik. Dan bulan-bulan ini kita sedang membahas sebuah tema yang sangat menarik, The Unstoppable, yang berbicara banyak tentang iman, tentang bagaimana kita bisa memberikan kasih kepada orang-orang dan bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Tresna pada minggu lalu dengan sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita sudah sungguh tidak sabar akan mendengarkan seorang yang sangat luar biasa yang akan menyampaikan sebuah message yang saya percaya akan memberkati kita semuanya. Siapa lagi dan siapa orang itu tidak bukan adalah Pastor Eric, our beloved pastor, yang akan menyampaikan sebuah message yang sangat luar biasa. And anyway, sebelum kita berdoa untuk mendengarkan message pada malam hari ini, ada sebuah pengumuman penting bahwa kita semuanya bisa tergabung melalui small group hangout. Setelah dari service ini berakhir, jangan berhenti pada itu, tetapi kita semuanya bisa berkumpul, bisa chatting dimanapun teman-teman berada. Klik linknya ada di description yang di bawah. Dan if you are new, kalau teman-teman adalah orang-orang yang baru pertama kali tergabung melalui Church on Air ini, we want to welcome you as well. Mari tergabung bersama-sama dan kita bisa chatting, sharing bersama-sama dan saling menguatkan dimanapun kita berada. Be welcome dan this is a home for everyone. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh tidak sabar untuk mendengarkan message yang akan disampaikan malam hari ini Tuhan. Dan kami siapkan hati kami, pikiran kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. Amin. Rekan Christ Nation dimanapun Anda berada saat ini, dan juga saudara-saudari yang saat ini join dengan ibadah streaming kami. Apa kabarnya? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Tetapi apapun keadaan kita saat ini, saya berdoa supaya kita tidak kehilangan sukacita, damai sejahtera maupun pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang influence. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menjalani kehidupan ini dengan hidup dengan tujuan ilahi di dalamnya. Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 16. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada dekade 90-an ya,
Ada sebuah film yang sangat terkenal berkisahkan tentang seorang anak kecil yang mempertahankan rumahnya dari dua penjahat yang ingin merampok rumahnya. Ya, mungkin kita menerka-nerka film apa itu. Betul, film Home Alone. Film ini adalah film yang legendaris dan setiap kita pasti tahu film tersebut. Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dari kisah film Home Alone ini. Seorang anak kecil yang bernama Kevin McAllister yang diperankan oleh Macaulay Culkin mempertahankan rumahnya dari rampokan dua buronan yang biasanya merampok menjarah perumahan ketika orang-orang pergi berliburan, khususnya liburan Natal. Kita melihat di sini ada dua orang penjahat yang ingin merampok rumahnya. Dan ada seorang anak kecil yang tertinggal di rumah, home alone, sendirian. Anak itu dengan luar biasanya mempertahankan rumahnya, bahkan membuat penjahat yang adalah buronan yang dicari-cari oleh polisi ini bisa tertangkap. Satu hal yang menarik di sini, bagaimana seorang anak kecil yang tidak berdaya, yang mungkin dianggap remeh, bisa menaklukkan, bahkan bisa membuat dua buronan polisi ini tertangkap dari seorang yang tidak ada apa-apanya, tidak berarti, tetapi dengan gigih, dengan usaha yang kuat, dengan akal yang luar biasa, bisa menaklukkan dua buronan yang pada saat itu dicari-cari oleh polisi. Saudara-saudara, ada hal yang menarik di sini. Kita lihat bahwa ternyata setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan seorang anak kecil sekalipun, dia memiliki potensi yang luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita juga melihat pada masa-masa ini begitu sangat boomingnya acara-acara yang bertemakan menggali talenta, menggali potensi dari seorang manusia. Mungkin kita pernah mendengar tentang American Got Talent atau British Got Talent ataupun apapun acara yang seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana dari situ mengeksplor, menggali potensi dari seseorang sehingga orang itu bisa mengetahui potensinya dan bisa memberdayakan potensinya sedemikian rupa dengan maksimal sehingga membuat sesuatu yang unik dalam kehidupannya. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi. Kita lihat dari kisah ini, jemaat di Filipi adalah jemaat yang boleh dikatakan mereka sangat menderita. Bahkan ketika Paulus menulis suratnya kepada mereka, mereka boleh dikatakan dalam kondisi seperti home alone, ditinggal oleh mentornya, oleh pendidik rohaninya, mungkin oleh yang disebut seperti pembina rohaninya. Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus berada dalam penjara. Dan justru saat itu, ketika dalam keadaan yang sepertinya home alone itu, justru Paulus menemukan suatu potensi yang luar biasa, suatu buah yang luar biasa dalam kehidupan jemaat di Filipi. Di mana mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan ditinggalkan seperti home alone, justru Paulus melihat dan menemukan bahwa mereka justru memberikan andil yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara. Paulus mengatakan bahwa jemaat di Filipi bukan saja mensupport dia, bukan saja mendoakan dia, bahkan dalam keadaannya yang miskin dan menderita,
bisa memberikan bantuan finansial kepada Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Dan hal itu dipuji oleh Paulus. Hal itu dikagumi oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa Tuhan telah menaruh potensi dari kehidupan setiap orang. Termasuk juga bagaimana orang itu menjalani panggilan, menjalani tujuan ilahi dalam kehidupannya. Justru hal yang menarik di sini kita dapat lihat bahwa ketika seorang mungkin dalam penderitaan, seorang dalam keadaan tertekan, bahkan seolah-olah tidak ada siapa-siapa dalam kehidupannya, seperti home alone, seperti ditinggal, seperti kisah dari jemaat Filipi ini, bagaimana mereka seperti terpisah dari Paulus yang saat itu oleh karena pekerjaan Injil, pekabaran Injil, dia harus dipenjara. Justru di situ mereka berbuah dan menemukan potensi tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan jemaat di Filipi tersebut. Dua hal yang menarik yang saya ingin katakan kepada kita sekaliannya. Pertama, bahwa Allah menaruh potensi dalam kehidupan kita. Dan Allah menaruh panggilan dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita, setiap orang percaya, bisa menghidupi setiap tujuan ilahi, tujuan Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan pribadi Anda, maupun dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan hal yang menarik, justru itu berbuah ketika seolah-olah mereka dalam keadaan sendiri. Mereka dalam keadaan tertekan. Mereka dalam keadaan bermasalah. Mereka dalam keadaan ditindas. Justru dari hal-hal tersebut, melalui penderitaan-penderitaan ataupun pergumulan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi, membuat mereka akhirnya mereka menemukan potensi. Bagaimana mereka hidup dalam tujuan ilahi. Bagaimana mereka menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik itu dalam kehidupan pribadi mereka dalam mengikuti Tuhan, ataupun dalam kehidupan berjemaat. Bagaimana mereka memberi andil, membantu Paulus dalam bukan hanya dalam doa ataupun support secara moral, tetapi juga mereka dalam keterbatasan mereka bisa membantu Paulus secara finansial. Padahal saat itu mereka dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas. Teman-teman, harus kita perhatikan di sini bahwa setiap pergumulan yang ada dalam kehidupanmu, justru sebenarnya itu adalah cara bagi Tuhan membuat kita menemukan potensi ataupun panggilan Tuhan ataupun tujuan Tuhan dalam kehidupan. Poin pertama yang saya ingin sharingkan di sini tentang bagaimana kita menjadi seorang influencer, artinya pribadi yang bisa berpengaruh kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu dalam marketplace kita ataupun dalam kehidupan kita yang lain. Pertama adalah potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Justru sebenarnya ditemukan, digali ketika justru kita dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan sepertinya kita dalam penderitaan, sepertinya kita dalam keadaan sendiri, tetapi justru di situ dari setiap pergumulan atau penderitaan yang ada itu justru akan membuat, menggali, mengasah, bahkan kita bisa menemukan potensi kita untuk kita menghidupi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada 3 hal yang Allah sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menemukan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan adalah supaya kita menjadi representasi dari kemuliaannya. Sekali lagi, manusia atau hidup kita sebagai ciptaan Allah, kita hadir di dunia ini, kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan sebagai representasi dari kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu,
kita sebagai orang percaya, kita harus hidup selaras dengan tujuan ilahi, dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya ingin kemukakan di sini, bagaimana kita sebagai orang percaya menghidupi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah menyediakan atau menaruh dalam hati kita sebuah desire, sebuah kerinduan, sebuah keinginan. Saudara-saudara, jangan kita menganggap remeh sebuah keinginan, sebuah desire yang timbul dari hati kita. Bisa jadi itu adalah merupakan rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Karena bagaimana mungkin seorang itu bisa enjoy, bisa suka melakukan sesuatu kalau dalam dirinya tidak ada passion, tidak ada desire, tidak ada keinginan untuk melakukannya. Jadi pertama-tama bagaimana kita menemukan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari apa desire yang Tuhan taruhkan dalam kehidupanmu. Sekali lagi, jangan kita menganggap remeh desire yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menemukan itu, kita mengasah itu. Karena bisa jadi desire atau passion itu adalah merupakan jalan Tuhan supaya Anda dan saya bisa menemukan tujuan ilahi dalam kehidupanmu. Poin kedua yang ingin saya sharingkan di sini, bagaimana Allah memperlengkapi kita untuk tujuan ilahinya dalam kehidupan kita adalah Dia menaruh power atau potensi. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu semua adalah terjadi dalam kehidupan, dalam koridor dan juga dalam rencana Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kalau saat ini saudara sukses, saudara bisa melakukan segala sesuatunya, saudara bisa mencapai semua pencapaian yang saat ini saudara sedang kerjakan dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa itu adalah sebuah potensi, sebuah kemampuan, sebuah power yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu sehingga Anda bisa mengerjakan semua itu dengan baik, bahkan dengan maksimal. Sehingga Anda bisa mencapai semua pencapaian-pencapaian yang Anda dapat saat ini. Pendeta Max Lucado mengatakan bahwa Allah memperlengkapi kita dengan kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita, supaya melalui kita dapat memperkenalkan Allah kepada dunia. Saudara-saudara, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang saat ini saudara lakukan, entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam pelayananmu, ingatlah bahwa itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang Allah taruh supaya melalui kehidupan kita bisa memperkenalkan Allah kepada dunia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bagian yang harus kita lakukan adalah kita mencari itu. Kita mengasah itu. Kita belajar. Kita berusaha memaksimalkan mungkin, memberdayakan apa yang Tuhan taruh. Potensi kemampuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu, akhirnya melalui kehidupan kita bisa menemukan tujuan ilahi. Dan melalui itu, akhirnya Tuhan diperkenalkan kepada dunia, kepada sesama kita, kepada marketplace kita, melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan poin terakhir yang ingin saya sharingkan di sini, bagaimana Allah memperlengkapi kita. Untuk tujuan ilahinya adalah Allah menaruh rencananya dalam kehidupan kita. Poin pertama yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Allah menaruh desire, passion, hasrat, keinginan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga menaruh power, potensi, kemampuan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi yang juga tidak kalah penting dari itu semua adalah Allah menaruh rencananya dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain,
bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita inginkan, segala potensi yang ada dalam kehidupan kita, itu harus selaras dengan rencana Tuhan. Saudara boleh punya keinginan, saudara boleh punya kemampuan, saudara boleh punya cita-cita, tetapi ingat, segala sesuatunya itu harus bermuara kepada rencana Tuhan. Ingat sekali lagi, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk merepresentasikan Dia, untuk mencerminkan kemuliaannya. Oleh sebab itu, kita harus hidup sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang salah ketika kita punya desire. Tidak ada yang salah ketika kita punya potensi. Dan tidak ada yang salah ketika kita memaksimalkan semua itu. Tetapi hal yang juga perlu kita ingat, bahwa tujuan kita untuk memaksimalkan itu semua adalah kita harus connect. Kita harus selaras, kita harus tinggal dalam rencana Allah dalam kehidupan. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah kita harus menemukan apa yang menjadi rencana atau tujuan ilahi dalam kehidupan. Karena apa? Rick Warren mengatakan bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan hanya sekedar untuk menghabiskan sumber daya yang ada di dunia ini. Tetapi kita diciptakan di dunia ini karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan dalam kehidupan kita. Dan panggilan itu tidak tergantikan. Seperti Paulus katakan bahwa kita diumpamakan seperti pelari yang sedang berlomba dalam sebuah race. Kita bertanding dalam garis kita sendiri untuk mencapai tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Sama hal dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menaruh kita dalam setiap race-race yang saat ini sedang kita jalani, atau yang kita akan jalani. Yang menjadi PR buat kita adalah kita harus sampai kepada garis finish. Karena apa? Karena race yang kita jalani itu adalah race yang private, tidak tergantikan oleh kita. Tuhan bisa menaruh siapa saja untuk menempatkan siapa saja untuk ada dalam rencananya. Tetapi bicara soal panggilan secara pribadi itu tidak tergantikan, saudara-saudara. Dan bicara soal tujuan ilahi juga itu tidak tergantikan dalam hidup. Sayangnya banyak manusia, banyak anak Tuhan, bahkan sampai dia akhirnya meninggal, mereka tidak sadar akan tujuan Tuhan dalam kehidupan. Mumpung saat ini kita masih Tuhan percayakan hidup, mari kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah tujuan yang holistik, yang sepenuhnya tidak hanya terbatas dalam pelayanan di gereja, atau ketika kita berada di atas mimbar, atau mungkin ketika kita memimpin pujian, sharing firman, tidak. Tetapi tujuan Tuhan berbicara secara radikal, hal yang mendasar dalam hidupmu. Yaitu bagaimana Tuhan menempatkan dirimu dalam panggilannya yang khusus. Saudara harus temukan itu. Dengan cara saudara harus menggali hubunganmu dengan Tuhan. Lewat firman dan rohnya yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Itu menjadi sarana bagi kita untuk berjalan bersama Tuhan, untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Memang terkadang kita mengalami kebingungan. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita tetap stay tune istilahnya, kita tetap berada dalam apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk mengenali suaranya dan tuntunannya. Tuhan akan memampukan kita untuk tahu apa yang menjadi panggilannya dalam kehidupan. Apa yang menjadi tujuan ilahinya dalam kehidupan. Saudara-saudara, poin ini adalah poin yang penting. Bahwa setiap kita, jangan lupa, ada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyediakan sarana-sarana di mana kita bisa menemukan tujuan itu dalam kehidupan kita. Passion, desire, power, potensi, kemampuan, dan juga rencananya. 3 hal ini adalah 3 hal yang harus kita temukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan mengabaikan passion.
tapi temukan itu. Kemudian mari kita mengusahakan setiap potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dengan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, mari kita temukan, selaraskan apa yang menjadi tujuan rencana Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga melalui kehidupan kita akhirnya Tuhan diperkenalkan kepada dunia dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Harapan saya bahwa setiap kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bisa memaksimalkan itu, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang saat ini telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bisa menemukan apa yang menjadi tujuan ilahi dalam kehidupan kami, memaksimalkan setiap potensi yang ada, setiap passion, desire yang Tuhan taruhkan, dan kami juga boleh menggali, menemukan apa yang menjadi rencana-Mu, dan kami hidup selaras dengannya. Kami percaya kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan telah investasikan dalam kehidupan kami, dan kami mau menaruhnya ya Tuhan dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami, pimpinlah kami, supaya kami menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Wah, influence. What a great word bagi kita semuanya pada malam hari. Thank you Pastor Eric yang telah menyampaikan sebuah message yang sangat luar biasa dan memperlengkapi kita semuanya menjadi pengaruh, membawa pengaruh yang baik. To follow your desire and passion. And to follow God dan mengikuti, membawa passion dan desire kita menuju kepada rencana Tuhan yang besar. The grand design dalam kehidupan kita itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semuanya bisa mendengarkan firman malam hari ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena firman yang terbaik adalah bukan firman yang didengarkan, tetapi firman yang dilakukan di dalam kehidupan kita semuanya. And I want to encourage you teman-teman semuanya untuk tidak berhenti pada Church on Air ini. Tapi teman-teman bisa tergabung melalui small group yang ada. Karena kita semuanya membutuhkan lingkungan yang dapat mensupport kita dan membuat kita bertumbuh dari hari ke hari. Oleh karena itu teman-teman juga bisa klik link description yang ada di bawah. Join melalui small group yang ada, di mana teman-teman dapat terhubung melalui lokasi bahkan kota-kota yang berbeda dan saling bertumbuh satu dan yang lainnya. Dan semoga kita terus saling membangun dan saling kuat bersama-sama di dalam Tuhan. We want to know you and we want to share with you as well. Come and join us. So, teman-teman semuanya bisa mendapatkan semua link dan semua informasi yang terkait juga melalui sosial media yang ada, Christ.Nation. Dan we are at the end of the service pada malam hari ini. Thank you for joining everyone on the Church on Air pada malam hari ini. And we hope that we will see you again next week. And God bless you.